Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Takalar menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Takalar pada Kamis 20 Februari 2025. Aksi demonstrasi itu dalam rangka memprotes kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Ketua HMI Cabang Takalar dalam orasinya mengatakan bahwa efisiensi anggaran adalah bentuk perjudian dari pemerintah. Anggota HMI Cabang Takalar, Waliullah, dalam orasinya mengatakan bahwa efisiensi anggaran terkhusus dalam bidang pendidikan sangat berbahaya. Dua anggota DPRD Takalar, Syamsuddin Serang dan PDIP, dan Hilal Hamzah Hizbul Sajadah dari PKB menerima aspirasi pengunjuk rasa dalam rapat dengar pendapat. Syamsuddin Serang mengatakan efisiensi anggaran ini juga dikeluhkan oleh daerah. Ia menambahkan Takalar sendiri terkena efisiensi 36 miliar rupiah. Oleh HMI Cabang Takalar, yang pertama itu terkait instruksi Presiden untuk efisiensi anggaran yang kami anggap itu merugikan berbagai aspek dan efeknya itu sampai ke Takalar itu sendiri. Banyak di antara teman-teman di Kabupaten Takalar itu mengeluh karena pemotongan anggaran atau efisiensi anggaran ini, yang tentunya kami anggap dengan isu yang beredar kemarin bahwa pemotongan anggaran atau efisiensi anggaran ini itu akan dialihkan kepada Danantara, yakni 650 triliun kurang lebih, yang kami anggap Danantara ini masih abstrak dan ambigu untuk kita pahami apa tujuan dari Danantara ini. Karena Danantara ini kemungkinan adalah investasi kekayaan Indonesia yang dikelola oleh BUMN, yang tentunya kita lihat di amandemen kemarin bahwa BUMN itu melakukan sebuah amandemen undang-undang untuk ketika terjadi kerugian di BUMN itu bukan kerugian negara. Ini tentunya kami anggap sebagai upaya untuk melakukan sistemasi kejahatan yang tersistematis ke depan. Kemudian yang kedua terkait Undang-Undang Minerba yang kemungkinan akan berimplikasi pada pemberian izin kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Tetapi dari Undang-Undang Minerba yang keluar itu justru tidak disahkan itu. Tetapi kita tetap menjadikan ini sebagai warning, mewanti-wanti jangan sampai ini hanyalah menjadi sebuah spekulasi untuk menguji apakah kebijakan ini akan menuai kontroversi, dan tentunya sampai hari ini banyak aksi protes terkait kebijakan yang ingin dimunculkan itu, sehingga kebijakan itu tidak jadi dimunculkan. Tetapi ketika ketika masyarakat menjadi lengah, itu tidak menutup kemungkinan akan dihadirkan kembali. Jadi kami dari DPR Kabupaten adalah sebagai perwakilan tentu akan menyampaikan kepada teman-teman apa yang menjadi tuntutan adik-adik, dan tentu kita akan lihat ini terkait apa yang menjadi tuntutan adik ini ada di komisi berapa. Kalau di sana ini kita di Takalar ini adalah komisi yang menaungi ini, itu tentu kita sampaikan sama mereka sebagai bentuk tindak lanjut untuk melanjutkan ke sana. Kalau terkait efisiensi anggaran kami merespon sekali apa yang dilakukan adik-adik ini, dan secara hati nurani dan sebagai bagian dari lembaga ini tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah pusat itu. Kenapa? Seharapan kita di kabupaten ini bukan mengefisienkan, tetapi malah menambahkan sesuatu anggaran daerah yang kita anggap itu minim. Tapi ini malah terbalik. Lagi-lagi saya katakan bahwa kami anggota Dewan di kabupaten dan mungkin sampai di provinsi tak berdaya tanpa bantuan adik-adik dari LSM. Karena itu saya berharap bahwa memang harus disupport seperti ini sebagai penguatan kami untuk menyampaikan ke sana bahwa kalau ini dilanjutkan akan berdampak kepada daerah-daerah yang tertentu,
karena mengingat pembangunan dan kebutuhan masyarakat daerah kita ini sangat artinya dirugikan. Saya kira begitu ya. Kalau Takalar sendiri berapa anggaran yang Kalau saya dipangkas? tidak salah ingat itu, Takalar ini kena pemotongan 36,7 sekian miliar. Itu semuanya ini kan dipangkas secara umum deh ya. Nah kalau kita mau hitung-hitungan, dana yang kurang lebih 36 miliar ini dimanfaatkan, dipakai untuk membangun infrastruktur, memperbaiki sekolah dan sebagainya, ini luar biasa. Bisa kelihatan di kabupaten kita ini. Tetapi apa daya kita kalau ini sekiranya ini tidak ada unsur-unsur lembaga-lembaga yang bisa menolak ini, karena kita tidak bisa secara spontan menolak tanpa dukungan dari lapisan-lapisan masyarakat, termasuk ormas-ormas. Iya, itu yang saya sampaikan deh, bahwa setelah teman-teman ini pulang, kita akan sampaikan bahwa kemarin di hari Kamis tanggal 20 ada demonstran, ada tuntutan adik-adik kita dari HMI, dia menuntut ini dan dia mempertanyakan juga ini. Itu insya Allah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.